Halo, apa kabar yang di Indonesia? Wah, puji Tuhan hari ini akhirnya aku ada kesempatan untuk membuat video mengenai aplikasi dating online yang aku pernah gunakan waktu itu sama suami aku. Di dalam video ini aku tidak mendapatkan sponsor dari aplikasi dating online ini. Namun karena dating online ini telah membantu aku mempertemukan dengan suami dan aku juga mau sharing mungkin dari kalian yang sedang dalam pergumulan mencari pasangan yang di luar dari Indonesia bisa memakai aplikasi ini. Meskipun aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mencari pasangan yang ada di Indonesia. Terkadang mungkin sifat kamu adalah introvert atau kamu terlalu sibuk, kamu nggak punya waktu untuk ketemu sama orang. Pakai aplikasi dating online bisa membantu. Tentunya saja kalau ada yang bilang, oh bisa terjadi penipuan dating online. Di mana-mana yang namanya media sosial itu pasti ada sisi negatif dan positif. Tapi tergantung bagaimana saya dan kamu bisa benar-benar berhati-hati dan mengenal dengan baik apakah orang itu penipu atau tidak. Seperti itu. Sebelum kita melangkah ke screen recording mengenai aplikasi yang aku gunakan, aku mau cerita. Jadi ini dari info yang aku baca-baca juga, bahwa terkadang penipuan melalui aplikasi dating online, orang tersebut nanti kayak pura-pura baik, terus bilang mau kirim sesuatu, terus nanti dia minta untuk kirimin yang namanya transfer ke bea cukai seperti itu. Jadi kalau yang sesuatu yang seperti itu, kalian tentunya sudah tahu bahwa itu adalah bentuk penipuan, jadi jangan percaya. Oke, segala sesuatu yang meminta uang duluan untuk kalian keluarkan, berarti jangan. Terus aplikasi dating online OkCupid yang aku gunakan ini, dia punya dua pilihan. Kalian mau yang berbayar atau tidak berbayar. Aku dan suami menggunakan yang tidak berbayar. Terima kasih OkCupid. Tapi memang kalau tidak berbayar, ya ada beberapa limit penggunaannya ya. Tapi benar-benar menurut aku aplikasi OkCupid adalah aplikasi yang real dari aplikasi lainnya, karena selain aku dari OkCupid juga ada teman aku yang berhasil mendapatkan pasangan dari luar. Sekali lagi ada video YouTube lain bilang gini, menentang bagi orang-orang yang mengajak orang lain untuk menggunakan aplikasi dating online. No, kalau memang aplikasi dating online ini benar-benar bermanfaat untuk mempertemukan kalian dengan pasangan, gunakan. Sekali lagi berhati-hati tetap ya, jangan sampai kena penipuan. Nah, langkah-langkahnya yang mau aku kasih tahu ada di screen recording ini, tipsnya juga. Oke, so check it out. Oke, jadi aku memakai aplikasi ini karena aku sudah uninstall, aku harus uninstall. Sorry, aku install lagi ya. Oke, kalian akan diminta untuk diisi beberapa data yang mereka minta. Oke, lalu location-nya. Oke, kamu pilih location kamu adalah Indonesia. Terus city tempat kamu berada adalah Jakarta. Ya, maksudnya kamu berada di Jakarta atau di mana, atau di Bandung kah? Oke, ini aku isi saja Jakarta. Oke, the next. Oke, ini kalian harus isi sedetail-detailnya kalau kalian benar-benar serius mau cari pasangan. Terutama OkCupid ini diperuntukkan kalau memang kalian tidak ada jaringan dan kalian memiliki kriteria mau pasangannya itu adalah pasangan dari luar negeri. Oke, ini tentunya yang kalian harus pilih adalah long term dating. Jangan pilih hook up, itu hanya sekedar TTM gitu tanpa status. Friend, buat apa kamu ke dating online kalau hanya untuk new friend? Short term dating, kalau buat aku sih buat apa, cuma pacaran biasa doang gitu. Ini bener-bener yang seriusnya sih kalau aku ya. Tips aku adalah kalian harus pilih yang serius. Tips pertama, pilih long term dating. Oke, and the next, kita looking for woman. Looking for men, ya kan? Oke, and then tergantung umur. Kalian mau umurnya itu yang dari mana sampai mana? Karena aku waktu itu aku isinya itu waktu itu aku mau berapa ya? Pokoknya misalnya gini,
Sekarang umurku kan segini, berarti aku cuma pengen bedanya itu maksimal 10 tahun, berarti 44. Ini kalau aku. Kalau kalian mau lebih muda ya nggak apa-apa. Next. Nah, masukin foto. Oke. Oke, ini adalah contoh foto yang aku masukin ya, karena kan aku mau buat contoh doang. Kalian masukinnya harus foto wajah kalian seperti itu. Oke, saran aku. Nah, sekarang bagus nih, dulu aku nggak ada kayak gininya nih. Foto rules. Oke, ini bagus nih. Jangan foto nih. Not foto like this. Oke, no, and then hanya ini doang. Kalau kalian serius, kalau kalian pengen dapet pria yang baik, tentunya kalian akan pasang foto kalian yang bagus, sederhana, sopan, seperti itu. Menarik juga, ya. Oke, introduce yourself with a short summary. Nah, di sini tuh aku bener-bener isinya itu adalah mengenai diri aku. Jadi mereka itu kalau dia adalah yang serius, pria itu serius, dia akan baca secara detail mengenai summary kalian di sini. Contohnya siapa sih diri kalian? Waktu itu tuh aku isinya karena aku maunya cari yang benar-benar pria yang cinta Tuhan. Aku isi pertamanya aku bilangnya begini mengenai diri aku. Di sini aku tulis saya percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Saya suka berpetualang di alam. Terus ya isilah mengenai diri kalian yang sesuatu yang memang serius, tapi jangan isi mengenai nomor rekening ya. Bercanda. Pokoknya isi sesuatu yang mengenai diri kalian yang orang lain yang nanti dia saat membaca itu tertarik dan ingin mengenal kalian dan tahu oh kalian punya value yang bagus seperti itu. Nah, ini dia akan memberikan beberapa pertanyaan yang matches ya, yang akan dicocokkan dengan orang-orang dengan akun-akun pria lainnya yang ada di OkCupid ini. Oke, ini benar-benar kalian harus jawab. Saran aku jangan nggak dijawab semuanya, tapi ya versi diri kalian dan kesembuhan diri kalian. Kayak gini, kalian tuh mau berapa lama sih di relationship ini? Aku tentunya dong kita pilihnya the rest of my life. Oke, which one is yang mana yang menyatakan diri kalian baik? Itu kalian crave apa intense? Ya, bisa jadi kalian adalah orang yang mana terserah kalian pilih. Berapa penting sih agama atau Tuhan di dalam hidup kalian? Kalau aku extremely important. Oke, kamu sudah ready untuk married? Absolutely. Makanya aku menunjuk ke dating online ini. Do you enjoy discussing politik? Yes. Kalau enggak kalian di sini no. Yang mana yang menunjukkan diri kalian, politik beliefs. Nah ini karena di luar negeri itu mereka ada liberal left. Itu tuh yang mengenai LGBT, LGBTQP, yang mengenai lesbi, gay, homoseksual, liberal. Terus sama yang mengenai sex before married. Terus kalau konservatif itu yang lebih moral lah. Jadi tentunya aku ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu ya udah kalian skip kayaknya bisa. Nah Oke, ini terserah kalian. Kalau aku sih yes, ya diisi aja. Aku no. Yang berantakan nggak mau. Oke. Nah, oke lanjutin isi semuanya ya. Ada beberapa pertanyaan baru nih. Yang tadi pertama Indonesia. Nah, ini masih sama nih. Kissing in the woods, I like that. Yes. I don't like. Jadi kalian harus jujur ya. Oke. Nah, di sini gampang. Oke, dia akan kasih instruksinya sama kalian, yaitu dengan cara ini kenapa aku cewek ya dapetnya ya? Seharusnya salah nih. Aku nggak boleh dapet yang cewek. Coba kita. Oke, aku masih bingung kenapa dia nih sekarang nih ada kayak gini. Aku udah save kayaknya signal aku deh. Ini harusnya tuh anggaplah ya pilih satu ya. Kayaknya signal aku tuh lihat cuma ada 2 batang gitu, resek ya. Nah, ini kalian mau terbukanya sama apa? Ini ada yang baru nih. Identity. Aku ini kurang paham, tapi ini nanti kalian isi secara jelas. Oh.
Oke, beta sih nggak usah diisi. Kan ini mengenai LGBT, mereka maunya. Kalau lagi orang LGBT yang ngerti. Jadi ini kalian jangan pilih ya. Nah, di standnya anywhere. Ini sangat deal breaker. Anywhere supaya dari luar negeri bisa. Oke. Nah, dia juga ini maksudnya kalau ini mengenai body type kita. Oke, kalian termasuk body type. Jujur aja kalau kalian mau bilang overweight, tulis overweight, ya kan? Terus tingginya. Oke. Misal tingginya segini. Oke, terus language-nya English. Etniknya kita adalah Asia. Ini mengenai diri kita dulu ya. Oke, dan isi religi kita. Isi, pokoknya harus lengkap. Jangan di skip atau prefer. Jangan pernah pilih ini. Kalau kalian benar-benar serius, jangan pernah pilih prefer not to say. Apa adanya aja isi. Educationnya juga aku asal isi aja ya. Oke, isi semuanya isi. Nah, ini juga isi. Ini apalagi penting banget isi. Karena kayak yang mengenai marijuana nanti ada yang jawab saya smoking marijuana. Ada orang yang kayak gitu bisa deal sama orang yang smoking nggak masalah. Tapi aku kan nggak mau deal sama gitu, makanya aku isi I'm not smoking marijuana juga. Oke. Oke. Oke, ini juga ini penting mengenai children. Kalian bilang tergantung kalian punya kids kah? Terus kalian mau anak apa enggak? Misalnya kayak aku kan doesn't have kids but my want them like that. Set my ideal person. Set my ideal person ini adalah kalian itu cari oke, ini background. Oke, my ideal person kalian carinya kan berarti misalnya mau cari yang dari orang yang hanya bisa berbahasa Inggris. Oke, ininya di unchecklist. Ini di aplikasi kayaknya lebih enak kalau buka dari komputer gitu deh. Kalau kalian punya laptop, prefer pakai laptop deh. Soalnya di handphone ini kayak gini checklist, unchecklistnya satu-satu. Save, ini yang kalian lihat, makanya dia bisa orientationnya. Kalian mau cari apa? Kalau tentunya harus cari yang straight ya, jangan yang nggak straight kayak gitu. Terus prevent ethnicity. Oke, kalian ganti-ganti ini juga sama. Kalian cuma pengennya, misal kalau aku kan mau carinya itu yang white, orang Amerika. Jadi gini, aku cuma pilih ini. Oke, ini ada nih semuanya ini background identity. Oke, ini mengenai background identity kalian isi selengkap-lengkapnya juga. Tips kedua, isi lengkap. Lifestyle. Oke, ini lifestyle. Ternyata bisa dua gini ya. Keren juga lifestyle. Isi lengkap juga, oke. Terus lalu di sini ada family, isi lengkap juga. Kita sudah lengkapi my ideal kita, person yang mau kita cari seperti apa. Oke, now we are back. Oke, now look at this. Kita ke discover. Oke, aku harap tadi. Oke, muncul kan? Ini Jakarta. Ingat kalau kita nggak mau, kita ke sana. Artinya nggak mau. Nah, ini kenapa masih ada cewek yang muncul? Ingat di sini ya, kalau ada muncul cewek, padahal kan aku tertariknya sama cowok. Kalian ke profile, kalian ke preference, lalu kalian ke gender. Ininya aku tuh bingung, nggak berubah-berubah, save. Jadi seharusnya ini nanti dia muncul di depannya sini. Ini adalah pria, bukan wanita. Ya, nih, aku kan nggak mau dari Jakarta. Kalian gini-giniin aja.
Ya, ini dia masih ngasihnya. Nah, oke. Sampai misalnya nih, sampai ini kan ada Turki juga, Jakarta. Oke. Nah, lalu contohnya misalnya ya. Yeay, finally ini udah main doang tuh gender yang aku mau. Oke, nanti dia akan muncul. Nah, kalau kalian ngalamin yang tadi kayak gitu ya. Oke. Jadi nanti munculnya di sini hanyalah pria dan kalian swipe ke left kalau kalian nggak mau. Misalnya lihat dari gambarnya aja, aduh nggak tertarik nih, kayak gitu. Jadi kalian swipe left. Oke. Misalnya kalian ada tertarik. Oke, ini contoh. Ini contoh, akunya tentunya nggak akan ke kanan ya. Kalau kanan nanti dia ini. Nah, terus kita lihat profilnya dia. Oh, dia ternyata straight. Ini penting. Berarti dia enggak gay, lesbi, LGBTQP, itu dia enggak. Oke. Terus baca detailnya, agamanya. Di sini mengenai gaya hidupnya dia. Never smoke marijuana, enggak ngerokok marijuana itu. Terus di sini nggak punya kids, pokoknya ini nih. Nah, di sini kadang si pengisi ini nggak tahu juga, dia lupa. Bisa jadi dia lupa untuk edit ini, bisa jadi, atau bisa jadi juga memang dia tipe yang ini. Jadi, tapi di sini dia ada kata-kata long term dating. Ini oke, ini enggak. Ini pun enggak. Tapi terkadang mereka sengaja isi karena ini dari pengalaman aku, karena mereka bilang kadang kalau mereka tulis long term dating belum tentu ada wanita yang mau chat mereka. Tapi buat aku gini, kalau serius, karena kayak pasangan aku, dia tuh nggak ada isi hook up or short term dating, dia cuma isi long term dating. Oke, pasangan aku cuma isi long term dating karena dia benar-benar mau serius, jadi di situ juga sih. Nah, ini deal kalian ini untuk ini. Kalau aku tips ketiganya adalah ini, benar-benar tips ketiga. Straight. Kalian harus benar-benar yakin bahwa hanya kalian cari yang long term dating. Jangan coba-coba yang ini ya. No way. Oke. Terus kita baca my self summary. Kalau ini setidaknya dia isi masih lumayan lah gitu. Nah, kalau suami aku waktu dia isi itu panjang, menarik, dan mengenai ada mengenai agama, ada mengenai politiknya dia, ada mengenai pandangan hidup dia. Suami aku tuh isi lengkap di sini. Jadi aku bisa tahu. Nah, di situ yang kenapa akhirnya aku yang chat duluan ya. Kalau kalian nanti nonton nih video aku yang aku kenal sama suami aku. Oke, sini. Terus what I'm doing with my life. Oke, dia kasih tahu kerjanya. Terus kita lihat di sini, oh ternyata ada yang agree disagree. Kenapa dikit doang? Nah, ini keren nih. Oke. Dia jawab sampai ratusan. Nah, tips kelima, bener ya? Tips kelima, ini aku bilang, jawab semua pertanyaan ini. Nah, kayak gini kan. Supaya makin serius, makin oke, makin bisa lebih cepat dapatnya, dan tentunya doa juga, oke? Oke, nah find out. Oke. Saat find out di sini, jadi kalian nggak perlu cari, oh gimana ya supaya saya bisa jawab question yang banyak, pertanyaan yang banyak ini. Nah, dari dia punya dia aja find out. Is that important to you? Kalian bisa jawab yes. Terus, yes. Importantnya apa? Somewhat, sedang aja, apa very? Kalau aku somewhat, oke. Nah, lanjut, nanti ada pertanyaan lagi. Do you like to argue? Do you like the taste of beer? Are you almost on time? Ini semua adalah pertanyaan yang diisi oleh pria tersebut di aplikasi ini. Wah, ini bagus. Nah, kalian juga bales. Oke, maksudnya jawab aja. Nanti kalian jawab di sini, itu otomatis memperbarui juga akun kalian, profil kalian. Oke. So, ya, itu adalah mengenai tips untuk isi data kalian ya, yang udah ketemu tadi. Terus kalian juga lagi lihat lokasinya. Kalau kalian memang tujuannya maunya yang di luar negeri, yang kayak gini ya nggak usah diladenin, di ke live aja. Terus kalian lihat ada di likes. Oke.
Ini kan ada likes nih, artinya ada yang nge-likes profile kalian. Aku kenapa udah ada yang likes ya? Kayaknya profile yang lama, karena tadi aja muncul di atas welcome back, karena nomor handphonenya kan masih nomor handphone yang lama. Oke. Nah, ini kan ada muncul nih, kalian lihat, oh Meksiko, India. Ini dari Meksiko, dari India, Bekasi, Jerman, oke. Ada juga ini dari mana? Taiwan, I think, ya. And then ini dari Taiwan. So, kalau ada yang nge-like, iya ada yang nge-like gue banyak. Udah nggak usah dikubrisin. Maksud aku kalian bisa juga yang namanya silang aja. Artinya kalian nggak mau itu muncul di kalian. Gitu, oke. Terus nanti kalau ada pesan, dia akan muncul di dalam sini. Kalau ini dari si OkCupidnya. Pesan dari OkCupidnya. Nah, lihat di sini aja dia kasih tahu jadi diri sendiri. Nih, dari pesan OkCupid ini kalian baca. Oke. Baca selengkap-lengkapnya. Sampai bawah. Be yourself. Stay active. Take the initiative. Nah, take initiative ini aku chat duluan sama suami. Maksud aku suami aku waktu itu kan chat duluan karena kalian nonton deh alasannya kenapa kan. Tapi di situ memang karena tuntunan Tuhan juga aku chat dia duluan juga sih gitu. Oke, akan ada pesan sini. Nah, biasanya pesan itu nggak langsung masuk. Contohnya kayak gini nih. Bentar. Oke, contohnya seperti ini. Aku cari yang ini ya. Ini contoh. Oke. Terus aku ke write. Artinya aku suka. Oke. Terus kita ke sini. Yang kita suka. Ini kan. Contohnya kayak gini ya. Lalu kita memilih untuk kirim pesan. Kirim pesan misalnya. Kirim pesan jangan cuma hai. No. Pesan ini tidak akan langsung masuk ke dia. Oke. Biasanya pesan itu kalaupun ada yang kirim pesan sama kalian nanti, pesan itu misalnya akan muncul di profilnya orang tersebut. Contohnya di sininya. Sebentar. Di sini akan muncul pesan. Bukan tidak masuk di dalam message ini, tidak. Dia akan menjadi kalian butuh aktif. Itu yang dibilang butuh aktif. Karena pesan itu akan muncul di profil orang itu di sini. Ada pesan untuk kita. Dari mana kita tahu? Kalau kalian aktif untuk swipe. Biasanya nanti lama-lama muncul, ada pesan untuk kamu gitu. Aktif untuk masuk ke yang di sini. Ya, masuk ke sini. Terus kalian aktif untuk swipe. Jadi seperti itu. Baru pesannya nanti selanjutnya bisa lanjutkan di sini. Di area pesan ini. Seterusnya kalian bisa lanjutkan di sini kalau sudah oke. Dengan yang namanya video call. Saran aku pakai aplikasi video call yang memang tidak memakai nomor kalian. Saat ini kan ada beberapa aplikasi. Ini kayak tips ke-6 ya. Tips ke-6. Tolong diralat kalau memang salah. Tips ke-6 yang pertama itu pakai aplikasi video call. Aplikasi video call yang tidak memakai nomor handphone. Oke. Karena kalian mau ke tahap yang bener nggak sih nih orang? Ini penting ya. Tips ke-6 harus video call. Untuk tahu. Jangan sampai kena tipu. Kalau dia bilang dia nggak mau video call dia alasannya sibuk, alasannya apa, udah lupain itu orang ya. Mau dia bilang dia kerjanya apa, dia tetap nggak bisa video call, lupakan itu orang. Pokoknya harus video call. Oke, nah pakai apa sih video callnya? Video call yang aplikasi yang aku tahu kayak Telegram, itu nggak pakai nomor handphone ya. Ini yang nggak pakai nomor handphone itu aplikasi Telegram. Terus Skype. Ini aplikasi yang kalau VC nggak pakai nomor handphone. Ya, no nomor handphone. Jadi Telegram ini bisa berupa data email. Tentunya kalian bisa buat email hanya khusus untuk ini. Seperti itu. Hanya khusus untuk dating online.
Setelah kalian yakin dan percaya bahwa hubungan ini cocok dan melangkah ke serius, baru kalian tukeran yang namanya nomor handphone. Jangan lupa untuk tambahkan foto ya, foto kalian. Nah, waktu itu tahu nggak, foto yang disukain sama suami aku itu bukan foto aku yang dandan, tapi foto aku yang bener-bener biasa banget. Oke, aku lanjutin. Jadi tuh waktu itu aku tuh taruh foto yang sederhana, nggak ada make up, bener-bener sederhana, kacau banget. Tapi justru itu yang bikin suami tertarik dan membalas pesan aku. Kalian kalau nonton video aku yang sebelumnya, aku yang chat pertama kali, itu aku ada kasih screenshot chat aku ke suami aku apa. Linknya ada di bawah description ya, kalau mau tahu. Terus fotonya yang ini, waktu itu. Dia bilang itu yang tertarik. Oke, tips yang ketujuh adalah kalau kalian benar-benar serius dan bahkan pasangan itu serius, kalian akan selalu berkomunikasi. Intinya dari dating online ini kalian berkomunikasi instan, seperti itu video call. Kalaupun benar-benar sampai udah video call ternyata dia nggak bisa dan dia menjelaskan bahwa dia sedang sibuk atau segala macamnya, tapi dia tetap ada komunikasi dan kasih tahu sama kalian. Dan di dalam dating online ini tentunya kalian sudah mau sama-sama serius, long term relationship. So, pastinya dia akan mengenalkan kamu sama keluarganya. Dia akan mengenalkan kamu sama temannya. Atau dia juga akan video call even dia lagi di mobil. Kan bisa tuh cuma sebentar doang. Walaupun di Amerika bisa kok. Suami aku, dia lagi misalnya berangkat kerja, dia taruh tuh handphonenya di apa sih, di mobil, taruh gitu aja, kita nggak ngobrol, aku ngeliatin dia sampai nanti aku kayak ketiduran kayak gitu kan. Atau malam dia lagi tidur, aku di Indonesia siang, nanti aku liatin dia tidur cantik kalau aku tidurnya. Jadi gini loh. Dengan begitu kan dia juga tahu, oh aku kalau tidur tuh mangap. Kayak gitu, intinya gitu. Jadi kalau kalian serius, kalian benar-benar akan punya yang namanya komunikasi dan keterbukaan. Oke? Dan paling penting itu di setiap komunikasi kalian selalu libatkan Tuhan, yaitu dengan doa. Entah doa dia lagi mau makan, doa dulu. Atau dia lagi mau tidur, doa. Atau ada situasi di mana memang kita membutuhkan doa bersama-sama. Seperti itu. Jadi ada lagi juga penting di dalam dating online ini, kalian harus berusaha untuk minta hikmat dari Tuhan bagaimana bisa mengenal masa lalu si pria, dan kalian juga bisa info mengenai masa lalu yang terjadi sama kalian. Jadi dalam komunikasi aku sama suami aku waktu itu adalah aku cerita trauma-trauma aku masih kecil, dan dia juga cerita apa yang menjadi trauma dia. Jadi ketika nanti kita masuk di dalam pernikahan, oh ini yang membuat kamu seperti ini, dan kami membawa doa itu dan supaya trauma itu tidak terjadi di dalam kehidupan pernikahan. Jadi aku berharap video kali ini bisa membantu untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan, yang memiliki value, visi, misi dan sama dengan kalian, dan dia adalah pria atau wanita terbaik versi kalian. Terus ingat selalu bawa doa pergumulan kalian dan jangan pernah berhenti berharap. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, by the way, video ini aku dedikasikan untuk teman-teman SMP aku di 187, terutama teman aku dengan inisial yang sama seperti aku, M. Ada 2. Bye-bye.